Halo guys and welcome back to Bimbel Pak Bilchan. Pada video kali ini kita akan membahas subtopik kedua dalam fluida statis, yaitu adalah hukum pokok hidrostatika. Hukum pokok hidrostatika ini berhubungan erat sama yang namanya bejana berhubungan. Di sini saya punya 4 bejana guys. Ada bejana pertama, bejana kedua, bejana ketiga, dan bejana keempat. Di mana keempat bejana ini dihubungkan satu sama lain dan kita lihat keempat bejananya ini berbeda bentuk. Apa yang terjadi jika saya memasukkan air ke dalam bejana berhubungan ini secara penuh? Nah, maka nanti airnya itu ditemukan secara eksperimen, ketinggian permukaan air pada masing-masing bejana itu memiliki ketinggian yang sama. Jadi mereka satu garis lurus untuk permukaan air pada masing-masing bejana guys. Nah, ini yang disebut sebagai hukum pokok hidrostatika. Nah, kalau misalnya airnya itu permukaannya sama ketinggiannya, kemudian bagaimana dengan tekanan pada dasar wadah? Di sini, di sini, di sini, dan di sini. A adalah dasar untuk wadah 1, B untuk 2, C untuk bejana 3, dan D untuk 4. Ini D ya. Nah, berarti karena mereka memiliki ketinggian yang sama, ketinggian air yang sama, maka kita bisa temukan bahwa ABCD ini itu akan memiliki nilai tekanan yang sama. Kenapa? Karena kita review lagi guys, bahwa rumus tekanan hidrostatis itu rumusnya adalah Rho GH. Oke, di mana Rho itu adalah massa jenis, G itu adalah percepatan gravitasi, dan H itu adalah ketinggian airnya. Ketinggian mereka semua sama, massa jenisnya tentu sama karena air dan G adalah konstan, maka tekanannya adalah sama semua. Nah, tidak hanya di dasar wadah, misalkan saya ambil titik di sini. Saya bilang A-nya di sini, B-nya di sini, C-nya di sini, dan D-nya di sini. Selama mereka itu berada pada satu garis horizontal, sama seperti dasar wadah juga ya, ini horizontal, maka tekanannya adalah konstan. PA sama dengan PB sama dengan PC sama dengan PD. Kenapa sama? Karena sekali lagi, H-nya kalau diukur dari permukaan air ke titik yang mau kita ukur sama, berarti satu garis lurus, berarti tekanannya sama guys. Oke, jadi ini adalah hukum pokok hidrostatika. PA sama dengan PB sama dengan PC sama dengan PD. Nah, kita akan coba aplikasikan hukum pokok hidrostatika ini ke dalam contoh soal. Oke, contoh soal. Di sini kita coba lihat ada pipa U ya. Pipa U itu adalah pipa bejana berhubungan yang paling sederhana yang berbentuknya U tentu saja, kira-kira seperti ini. Berisi air dan minyak. Nah, kita coba review lagi nih guys konsep bahwa kalau air sama minyak itu kan nggak pernah nyatu ya. Nah, di sini air, minyak. Nah, mereka itu tidak pernah menyatu guys. Oke, dan kita tahu bahwa air itu lebih berat massa jenisnya dibandingkan minyak sehingga air berada di bawah minyak. Minyak mengapung di atas air. Di sini diberitahu selisih tinggi kolom minyak dan air pada kedua kaki adalah 3 cm. Tinggi minyak 15 cm, massa jenis air 1000, ditanya adalah massa jenis dari minyak. Nah, kita coba gambar dulu, bayangin kalau cuma ada air. Oke. Cuma ada air ya, yang paling berat di sini air. Kemudian apa yang terjadi jika saya masukkan minyak di atas air di salah satu kakinya? Yang terjadi adalah airnya akan turun dari ketinggian semula di sisi kiri kalau kita tuangkan minyak di sini. Oke, di sini minyak. Nah, yang di atas juga naik. Ya kan? Karena kan ditekan nih. Si minyak neken yang kiri, yang atas naik. Tapi nggak mungkin yang kanan itu naik itu melebihi minyak. Nggak mungkin, karena kan air itu berat ya dibandingkan minyak yang ringan. Nah, di sini kita bisa menganalisis pipa bejana kita guys. Oke, di sini kita tahu di soal tinggi minyaknya adalah 15 cm. Nah, ini berarti 15 cm. Kemudian
di sini selisih tinggi kolom minyak dan air pada kedua kaki adalah 3. Berarti ini tinggi air, ini adalah tinggi minyak. Berarti selisihnya, berarti adalah ini ya selisihnya ya, adalah 3 cm. Diketahui massa jenis air adalah 1000, ditanya adalah massa jenis minyak. Nah, bagaimana cara kita mengerjakan ini, guys? Nah, kita menggunakan hukum pokok hidrostatika. Kita bisa ambil 2 titik. Kenapa 2 titik? Karena ada 2 kaki ya. 2 titik sembarang selama berada pada satu garis lurus yang sama. Nah, tips saya adalah kamu ambil perbatasan permukaan yang paling bawah. Ini kan ada perbatasan nih, ya. Ini perbatasan minyak dan air. Ini perbatasan udara di atasnya ya, nggak ada apa-apa, dan juga air. Kita ambil agak paling bawah, berarti yang minyak dan air. Kita tarik ke garis horizontal. Oke. Kemudian kita labelkan ini titik A, ini adalah titik B. Karena titik A dan titik B itu merupakan satu garis lurus ya, berarti tekanannya sama sesuai dengan hukum pokok hidrostatis. Oke. PA adalah tekanan di A. Kita lihat di A itu tekan sama siapa, guys? Titik A itu di atasnya ada minyak setinggi 15 cm. Berarti ini adalah tekanan minyak PA. Oke, saya tulis di sini. Ini adalah tekanan minyak setinggi 15 cm. Kalau misalnya yang PB ditekan sama air. Oke, ditekan sama air. Airnya berapa senti? Ya kan, kalau ini 3 itu 15, berarti ini 12 kan ya. Nah, ini gambarnya tolong jangan di tafsir harfiah ya, karena angkanya agak sulit. Kalau saya ukur, di sini jadi 12 cm. Nah, kita tinggal menggunakan rumus tekanan hidrostatis. Rumusnya yang tadi ya, Rho GH. Berarti Rho GH untuk si minyak sama dengan Rho GH untuk si air. G-nya sama karena percepatan gravitasi konstan ya. Berarti kita dapatkan di sini Rho minyak yang ditanya. H minyaknya adalah 15 cm. Rho airnya adalah 1000 di soal ya. 1000 kg per meter pangkat 3. H airnya adalah 12 cm. Berarti kita dapatkan Rho minyak sama dengan 1000 dikali perbandingan 12 cm dibagi 15 cm. Sentinya habis. 12/15 menjadi, kita bagi 3 ya, jadi 4/5. Berarti hasilnya adalah 800 kg per meter pangkat 3. Jadi jawabannya adalah 800 kg per meter pangkat 3 si massa jenis minyak. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe, and see you in the next video. Thank you guys.